Selamat bertemu kembali pada perkuliahan topik khusus 1, yaitu analisis data spasial. Pada kesempatan ini akan dibahas mengenai GWR, yaitu Geographically Weighted Regression. Outline pada presentasi ini adalah terdiri dari introduction model GWR, pendugaan parameter, matriks pembobot spasial, fungsi pembobot spasial, bandwidth, pemilihan variabel bebas, pengujian hipotesis, dan penilaian kualitas model. Pendahuluan, model regresi linier yang dipelajari pada mata kuliah Molin disebut sebagai regresi linier global, karena nilai dugaan parameter yang didapatkan berlaku untuk semua lokasi observasi data. Geographically Weighted Regression atau GWR adalah pengembangan dari model regresi di mana setiap parameter dihitung pada setiap lokasi observasi, sehingga di setiap lokasi mempunyai nilai parameter model GWR yang berbeda-beda. Sehingga nanti kita akan memperoleh model sebanyak regionnya atau lokasi pada study area. Parameter yang dihasilkan pada model GWR akan berbeda-beda pada masing-masing lokasi, sehingga terdapat sebanyak N kali P+1 parameter yang harus diestimasi, di mana N adalah jumlah lokasi pengamatan dan P adalah jumlah peubah bebas atau jumlah variabel independen. Analisis data spasial dilakukan menggunakan metode GWR ketika dideteksi terdapat efek heterogenitas spasial. Jika kita melihat gambar ini, misalnya akan menduga model pada suatu area di titik X atau di tengah-tengah dari radius ini, maka pemodelan itu akan meminjam data di sekitarnya dengan radius yang sudah ditentukan berdasarkan cross validation. Model GWR. Model Geographically Weighted Regression adalah sebagai berikut. YI sama dengan beta 0 ditambah sumasi beta K XIK plus EI. I-nya 1 sampai N. Di sini ada notasi UI, VI. Nah, ini menunjukkan koordinat lokasi. Koordinat pusat lokasi di mana model ini dibuat untuk lokasi tersebut. Di sini YI adalah nilai peubah terikat atau tak bebas pada lokasi ke I. XIK nilai peubah bebas ke K pada lokasi observasi ke I. UIVI adalah koordinat lokasi observasi ke I berupa latitud longitud atau lintang bujur. Beta 0 UIVI adalah konstanta nilai GWR pada lokasi ke I. Beta K UIVI adalah parameter model GWR ke K pada lokasi ke I. EI adalah galat atau error pada lokasi ke I. Sumber dari informasi ini adalah Votericam 2002. Pendugaan parameter model GWR. Pendugaan parameter model Geographically Weighted Regression dilakukan menggunakan metode Weighted Least Square atau WLS, yaitu dengan memberikan pembobot yang berbeda untuk setiap lokasi di mana data diamati. Pemberian bobot ini sesuai dengan hukum pertama Tobler. Everything is related to everything else, but near things are more related than distant things. Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi segala sesuatu saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tetapi sesuatu yang dekat mempunyai pengaruh lebih besar dibandingkan sesuatu yang jauh.
Pada model GWR diasumsikan bahwa daerah yang dekat dengan lokasi pengamatan KI mempunyai pengaruh yang besar terhadap estimasi parameternya pada daerah yang lebih jauh daripada daerah yang lebih jauh. Jadi untuk lokasi yang lebih dekat itu diberi bobot yang lebih besar dibanding dengan daerah yang lebih jauh. Pendugaan parameter dilakukan dengan meminimumkan jumlah kuadrat Galat terboboti atau JKGT. Jumlah kuadrat Galat terboboti pada model GWR di lokasi KI dirumuskan sebagai JKGT adalah sumasi dari WI EI kuadrat. Persamaan dari 32 bersama 32 yang ini, yaitu jumlah kuadrat error, dapat dinyatakan dalam bentuk lain pada persamaan 33 yang dijabarkan sebagai berikut. Ini adalah penjabaran dari jumlah kuadrat Galat terboboti, sumasi WI EI kuadrat. Dan ini EI atau error adalah YI min YI cap. Dan YI cap-nya adalah ini. Ini harusnya ada cap ya betanya. Kemudian diuraikan sehingga ini diuraikan lagi lebih detail sehingga sampai tahap ini diketahui bahwa bentuk lain persamaan 32 adalah ini ya, di persamaan 33 ini. Jadi sumasi beta K, sumasi WI EI kuadrat adalah ini hasil uraiannya di persamaan 33. Persamaan 33 dinyatakan dalam bentuk matriks menjadi E transpos WE sama dengan E transpos WY min dan seterusnya. Taksiran beta cap diperoleh ketika jumlah kuadrat Galat terboboti atau JKGT mencapai nilai minimum sehingga taksiran beta cap diperoleh ketika turunan JKGT terhadap beta sama dengan 0. Jadi turunan pertama disama dengankan 0. Uraiannya seperti ini sama dengan 0. Diperoleh hasil yang di baris terakhir. Dilanjutkan di sini sehingga diperoleh beta, ini beta cap ya, seperti ini. Jadi penduga parameter GWR pada lokasi KI adalah ditunjukkan pada persamaan 35. Dengan W adalah matriks pembobot spasial. Berikut ini mengenai matriks pembobot spasial. Matriks pembobot spasial berupa matriks diagonal berukuran N kali N dengan elemen diagonal WJ pada lokasi UIVI. Jadi ini matriks untuk lokasi I. Dan I-nya ada 1 sampai N. Sehingga dalam pendugaan parameter model GWR, kita mempunyai matriks W sebanyak lokasinya. Matriks pembobot spasial berupa matriks diagonal berukuran N kali N dengan elemen diagonal WJ, UI, VI, J-nya 1 sampai N. Yaitu bobot untuk titik observasi ke J pada saat pembentukan model GWR di lokasi UIVI. Seperti ini, jadi matriks diagonal. Matriks pembobot berbentuk matriks diagonal. Nilai pembobot spasial W1, W2, sampai Wn didapatkan menggunakan fungsi pembobot spasial.
Fungsi pembobot spasial akan memberikan nilai bobot antara 0 sampai 1 berdasarkan jarak antar titik dibangunnya model dengan titik observasi. Ketika titik dibangunnya model sama dengan titik observasi, maka fungsi pembobot spasial akan memberikan nilai bobot maksimal, yaitu 1. Semakin jauh titik observasi dengan titik dibangunnya model, maka nilai bobot akan semakin kecil. Misalkan DIJ menyatakan jarak Euclidean titik observasi I dan J dengan rumus DIJ sama dengan akar UI min UJ dikuadratkan ditambah VI min VJ dikuadratkan. Maka bobot titik observasi ke J untuk model pada lokasi ke I, VJ, UI, VI sama dengan KDIJ. Dengan KDIJ adalah fungsi pembobot spasial. Kita akan melanjutkan lagi nanti fungsi pembobot spasial.